menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Serigala yang Bodoh. Teman-teman, sebenarnya sih bukan bodoh, tapi kurang pintar. Selamat mendengarkan. Kisah ini terjadi ketika Billy si kambing menjadi polisi, ayam jantan menjadi kepala penjara, dan sang elang tua menjadi raja dan pemerintah dengan bijaksana. Suatu hari, seekor serigala datang ke raja elang tua itu, membungkuk dengan hormat. Lalu ia mengeluh, "Rajaku yang mulia, aku sangat lapar. Aku benar-benar ingin menangis. Berikanlah aku sedikit makanan." "Hei, kenapa aku harus menuruti perkataanmu? Lagi pula, sebagai serigala, engkau bisa memburu makanan untuk dirimu sendiri," kata Raja Elang. "Tolonglah aku, Raja. Setidaknya berikan aku saran apa yang harus aku makan," mohon si serigala. "Kamu lihat seekor anak kuda itu? Pergi dan makanlah dia," perintah Raja Elang. Serigala berterima kasih kepada sang elang, lalu pergi untuk memakan anak kuda. "Aku akan menelan bulat-bulat anak kuda yang malang." "Mengapa engkau berkata seperti itu?" "Raja yang memerintahkanku untuk melakukannya." "Bagaimana dia bisa memerintahkanmu seperti itu?" "Aku mempunyai cat yang raja berikan langsung kepadaku, sehingga kamu tidak bisa memakanku." "Di mana cat itu?" tanya serigala. "Tentu di kaki belakangku." Serigala mulai memeriksa kaki belakang anak kuda itu. Ketika serigala itu mencarinya, anak kuda itu langsung menendang wajah serigala malang itu sampai terjatuh pingsan. Ketika serigala sadar, anak kuda itu telah melarikan diri. Serigala itu kembali kepada sang elang. "Rajaku yang agung, aku sangat kelaparan. Aku benar-benar ingin menangis. Berikanlah sesuatu untukku." "Tapi aku sudah mengizinkanmu untuk melahap anak kuda itu." "Tapi Raja, anak kuda itu sangat menyebalkan. Ia menendang aku sampai terjatuh pingsan." "Baiklah kalau begitu, lahaplah kambing gunung itu. Dia ada di sebelah sana." Serigala berterima kasih kepada si elang, lalu pergi menemui kambing gunung. "Hei kambing gunung, aku akan menelanmu hidup-hidup." "Mengapa kau sangat ingin menelanku?" "Raja yang memerintahkanku untuk melakukan demikian." "Baiklah, itu tidak berarti untukku." "Kemari dan cobalah telan aku. Bagian mana yang ingin kau telan terlebih dahulu? Mulai dari kepala atau dari ekor?" "Aku tidak peduli. Bagaimana menurutmu?" "Lebih baik engkau memulai dari kepalaku." Baiklah. Aku akan memberitahumu. Berdirilah tepat di depanku, dan aku akan masuk ke dalam mulutmu." Serigala itu berdiri tepat di depannya, dan kambing gunung itu lalu mengambil ancang-ancang dan berlari dengan sangat kencang ke arah serigala. Serigala itu terpental dan jatuh ke dalam jurang. Ketika serigala sadar, ia memanjat di jurang itu dengan cakapnya. "Au! Au!" Ketika serigala sampai di atas, kambing gunung itu telah melarikan diri.
serigala itu kembali kepada sang elang. Rajaku yang mulia, aku sangat lapar. Tolong berikanlah aku sedikit makanan. Tapi aku sudah mengizinkanmu untuk melahap kambing gunung itu, ujar sang elang. Tapi Raja, kambing gunung itu sangat licik. Ia mendorongku ke dalam jurang dengan tanduknya. Baiklah, untuk terakhir kalinya, lantas seorang penjahit yang berada di sana. Di mana Raja? Tuh yang di belakang pemirsa. Tapi janganlah kau kembali kepadaku, atau aku akan memerintahkan diri polisi untuk memenjarakanmu. Serigala kembali berterima kasih kepada sang elang, lalu pergi menemui si penjahit. Hei penjahit, aku akan menelanmu hidup-hidup. Mengapa engkau tak ingin menelanku? Raja yang memerintahkanku. Baiklah, itu tidak berarti untukku. Kemari dan cobalah telan aku, anjing kecil. Hei, aku bukan anjing, aku itu serigala, teriak serigala. Benarkah? Untuk seukuranmu, engkau terlalu kecil untuk seekor serigala. Coba datanglah kemari, sehingga aku bisa memastikan apakah engkau anjing atau serigala. Serigala itu datang kepada si penjahit. Si penjahit itu lalu mengelilingi si serigala dari depan ke belakang. Ini tidak benar. Ekormu tidak seharusnya berada di sini. Biarkan aku memotongnya. Sebelum serigala sempat bergerak, dengan cepat penjahit memotong ekor serigala dan berlari ke dalam hutan. Serigala itu sangat marah dan mulai melolong. Tapi kemana dia harus melangkah? Sedangkan sang elang tidak ingin bertemu dengan dirinya. Lantas serigala itu menemui saudaranya. Di mana kau meletakkan ekormu, saudaraku? Seorang penjahit menipuku dan memotong ekormu dengan gunting. Saudara serigala itu sangat marah. Mereka berdua lalu berlari mengejar si penjahit. Ketika penjahit itu melihat mereka berdua, si penjahit langsung berlari ke atas pohon. Lalu mereka berdua mengejar si penjahit dan berdiri tepat di bawah pohon tempat si penjahit bersembunyi. Aku akan menelanmu hidup-hidup karena kamu telah memotong ekor saudaraku, teriak saudara serigala. Tidak, kalianlah yang harus naik apabila ingin menangkapku, teriak si penjahit. Kedua serigala itu lalu melompat setinggi-tingginya. Kedua serigala itu mulai melompat tinggi-tingginya. Namun usaha mereka sia-sia. Ingat, namun usaha mereka sia-sia. Aku mempunyai ide, saudaraku. Bagaimana kita menaiki punggung satu sama lain sehingga kita bisa mencapai atas pohon tempat serigala bersembunyi. Dan kedua serigala itu mulai menaiki punggung satu sama lain. Ketika serigala itu sudah mencapai atas, teriaklah si penjahit, "Datanglah kemari serigala yang lucu. Kali ini aku akan memastikan kembali letak tubuhmu. Kali ini kita lihat bagaimana posisi telingamu."
telingamu, goda si penjahit. Serigala tanpa ekor itu ketakutan dan melompat dari pohon ketakutan. Serigala itu terjatuh dari pohon ke pohon, padahal ia sedang berada di bawah untuk menopang saudaranya. Penjahit itu tertawa terbahak-bahak. Tanpa sadar, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Aduh, udah cukup ya. Sakit. Penjahit itu tertawa terbahak-bahak dan pulang sambil tertawa puas. Pemirsa, begitulah nasib serigala tanpa ekor. Ia berjalan dan berjalan tanpa ekor hari ini. Ia tidak berani melapor pada sang elang karena tidak tahu ingin apa yang dia katakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah tampilan dari kelompok 2. Mohon maaf terganggu sebentar karena ininya temanya di-sharing hanya sampai 8. Mau dibetulkan dulu. Ya, Di 10. Ya. Sesuai dengan itu, sesuai dengan edaran kan 10 ya. 10 menit kan? Jadi kita harus mengacu dulu ke ini, ke juknis.